Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dindin Ridwanuddin selaku dosen pengampuh mata kuliah keterampilan berbahasa, dan kepada teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya kami dari kelompok 8 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keterampilan membaca, yang mana anggota kelompok 8 diantaranya Fariha, saya sendiri, yaitu Raudatun Rahmawati dan Milawati. Next slide, Fariha. Bentar dulu ya, Raya. Agak mulai. Ya. Belum ya. Apakah udah pindah, Ra? Belum, Riha. Belum. Bentar ya, sinyalnya. Tuh, posisinya jangan posisi ngetik, Fariha. Kenapa, Pak? Diklik dulu di luar. Oh, iya. PowerPoint-nya diklik di luar. Arahkan ke nomor 2, coba. Ke halaman 2, arahkan ke halaman 2. Diklik halaman 2. Oke, silakan mulai. Pokok bahasan pembahasan materi kali ini, yang pertama ada pengertian dan tujuan membaca, yang kedua ada membaca sebagai suatu keterampilan, yang ketiga ada aspek-aspek membaca, yang keempat ada keterampilan membaca, dan yang kelima ada tahap-tahap pengembangan membaca. Materi pertama yang oleh Milawati. Kepada Milawati dipersilahkan. Baik, terima kasih Rara. Boleh di next, Riha? Ya, lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca. Menurut KKBI, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, yang dibaca secara lisan maupun dalam hati. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama ada menurut Tarigan, ia mengemukakan bahwa membaca adalah sebuah proses yang digunakan oleh pembaca untuk mendapatkan pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Membaca juga merupakan suatu proses untuk mencocokkan huruf atau melafalkan lambang-lambang bahasa tulis. Sedangkan menurut Hatta Sujana mengatakan bahwa membaca merupakan pengucapan kata-kata, mengidentifikasi kata, dan mencari arti dari sebuah teks. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa membaca merupakan sebuah proses kegiatan dalam melafalkan huruf menjadi sebuah kata dan menjadi sebuah susunan kalimat, baik itu dilakukan secara lisan atau secara nyaring maupun di dalam hati, dengan tujuan agar kita bisa memahami isi teks tersebut atau mendapatkan informasi dari teks yang kita baca. Membaca juga merupakan suatu proses berpikir dalam memahami teks bacaan yang kita baca. Next, Riha. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan membaca. Dalam membaca sangat perlu untuk menentukan tujuan apa yang ingin kita
kita tentukan. Karena ketika kita melakukan proses kegiatan membaca tanpa menentukan tujuan, maka proses kegiatan membaca yang kita lakukan itu akan menjadi tidak bermakna. Adapun tujuan membaca di sini menurut Andreson dan Tarigan yaitu ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada membaca untuk memperoleh ide-ide utama dalam bacaan. Maksudnya yaitu dalam membaca untuk mengetahui topik atau masalah di dalam teks bacaan, maka untuk menemukan ide pokok bacaan tersebut, maka perlu membaca sebuah teks itu secara tuntas seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada membaca bertujuan untuk mengetahui bagian-bagian cerita dan hubungan antara bagian-bagian cerita. Hal itu juga untuk mendapatkan tujuan itu kita juga membacanya itu harus secara tuntas gitu. Untuk mengetahui misalnya dalam sebuah teks cerita kita untuk mengetahui asal muasal cerita itu bagaimana, konflik cerita itu bagaimana dan akhir dari cerita itu seperti apa, maka diperlukan membaca teks cerita itu secara tuntas. Yang ketiga yaitu tujuan yang ketiga yaitu membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi, yaitu dengan membaca secara tuntas kita dapat menyimpulkan bacaan yang kita baca dengan kata-kata sendiri gitu, sesuai dengan apa yang kita pahami dari apa yang kita baca. Selanjutnya yaitu ada membaca untuk menilai. Nah, membaca untuk menilai ini biasanya membandingkan teks 1 dengan teks 2 untuk melihat apa sih kekurangan dari teks tersebut atau untuk melihat apa sih kelebihan dari teks tersebut. Seperti itu. Next, Ha. Nah, selanjutnya membaca sebagai suatu keterampilan. Membaca bukan Nah, membaca bukan hanya tentang sebuah kemampuan dalam mengenal bentuk huruf, tata kata atau struktur kalimat. Namun, kegiatan membaca itu adalah suatu keterampilan yang kompleks, yang rumit, yang mencakup atau yang melibatkan serangkaian komponen-komponen lainnya. Nah, adapun di dalam keterampilan membaca ini terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu ada pengenalan terhadap aksara dan tanda baca. Maksudnya yaitu adalah keterampilan dalam mengenal bentuk-bentuk yang tersurat seperti itu, seperti mengenal huruf atau tanda baca seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada korelasi antara aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur linguistik yang formal. Maksudnya yaitu dengan menghubungkan aksara-aksara dan tanda baca itu menjadi susunan kata, lalu menjadi susunan kalimat seperti itu. Nah, untuk komponen yang ketiga yaitu ada hubungan lebih lanjut dari A dan B dengan makna. Maksudnya adalah komponen ketiga ini adalah komponen dalam memaknai sebuah teks bacaan. Maka di dalam komponen ini membutuhkan keterampilan yang menggunakan kognitif dan intelektual seseorang. Seperti itu. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Milawati. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Fariha. Kepada Fariha dipersilahkan. Terima kasih kepada Rodotun Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang aspek-aspek membaca. Membaca merupakan suatu keterampilan yang kompleks sehingga melibatkan serangkaian keterampilan yang lebih kecil lainnya. Nah, menurut Proton dalam Tarigan tahun 2008, setidaknya ada 2 aspek yang perlu diperhatikan dalam membaca, yaitu yang pertama mechanical skill dan comprehension skill. Nah, maksud dari mechanical skills itu ialah keterampilan yang sifatnya mekanis, yaitu yang dianggap urutannya berada pada urutan yang lebih rendah. Aspek yang mencakup di dalamnya itu sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan bentuk huruf. Yang kedua, pengenalan unsur-unsur linguistik seperti fenom, grafem, kata, pola, frase, kalimat, kalusa, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, pengenalan hubungan atau koserpendasi.
yaitu pola ejaan atau bunyi, yang mana kemampuan menyuarakan bahan tertulis. Yang selanjutnya itu ada kecepatan membaca ketarafan lambat. Selanjutnya ada comprehension skills. Nah, maksud dari comprehension skill ini ialah keterampilan yang bersifat pemahaman, yang urutannya dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Nah, aspek yang mencakup di dalamnya itu yang pertama memahami pengertian dan retorikal. Nah, yang kedua ini ada memahami makna atau signifikasi. Maksudnya, maksud dan tujuan pengarang, relevansi, keadaan, kebudayaan, dan reaksi pembaca. Yang ketiga ada evaluasi dan penilaian, yaitu dari isi dan bentuk. Dan yang terakhir itu ada kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Kemudian lebih lanjut diterangkan oleh Bruns dalam Hairudin dan kawan-kawan tahun 2007, pada proses membaca setidaknya terdapat 8 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada aspek sensori. Yang dimaksud dengan aspek sensori ini ialah kemampuan untuk memahami simbol-simbol. Yang kedua ada aspek perseptual. Nah, maksud dari aspek perseptual ini yakni aspek kemampuan dalam menginterpretasi apa yang dilihatnya sebagai simbol atau kata. Nah, yang ketiga ini ada aspek sekuensial, yang dimana maksud dari aspek ini yakni kemampuan untuk mengikuti pola urutan, logika, dan gramatikal. Yang keempat ada aspek asosiasi. Nah, maksud dari aspek asosiasi ini adalah kemampuan mengenal hubungan antara simbol dan bunyi kata-kata yang dipresentasikan. Adapun aspek yang kelima yaitu aspek pengalaman. Maksud dari aspek pengalaman ini yakni kemampuan dalam menghubungkan kata-kata dengan pengalaman yang telah dimiliki untuk memberikan makna. Nah, yang keenam ini ada aspek berpikir. Aspek berpikir ini yakni aspek kemampuan dalam membuat evaluasi dan interferensi dari materi yang telah diajarkan. Dan ada aspek yang ketujuh yaitu aspek belajar. Kemampuan guna mengingat apa yang telah dipelajari, yang kemudian dihubungkan dengan gagasan atau fakta yang baru dipelajari. Dan yang terakhir itu ada aspek afektif. Maksud dari aspek ini ialah aspek yang berkenaan dengan minat para pembaca yang berpengaruh terhadap keinginan membaca. Selanjutnya ada mengembangkan keterampilan membaca. Pengembangan keterampilan itu kan membutuhkan aspek pendukung di belakangnya ya. Berarti guru ini sebagai salah satu penunjang proses menuju keberhasilan peserta didik, terutama dalam mengembangkan keterampilan membaca. Sedangkan guru merupakan sosok yang paling penting dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan sosok guru secara langsung berhubungan dengan para siswa, entah itu berhubungan berinteraksi. Maka dengan demikian guru pun harus bisa membimbing anak didik guna mengembangkan keterampilan membacanya. Keterampilan membaca yang kompleks yaitu sangat dibutuhkan ketekunan untuk menguasainya. Menurut Tarigan tahun 2008, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan dan mengembangkan keterampilan membaca. Yang pertama itu guru mendorong siswa untuk memperkaya kosakata, seperti memperkenalkan sinonim, kemudian antonim, imbuhan, awal, sisipan, dan akhir, kemudian menjelaskan suatu arti kata bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Dan yang kedua itu guru membantu siswa untuk memahami makna. Maksudnya, makna di sini ialah makna struktur kata, memberikan dan menjelaskan pengertian kiasan, sindiran, ungkapan, pepatah, peribahasa dalam suatu daerah atau bahasa ibu para siswa. Dan yang ketiga itu guru memastikan dan menjamin pemahaman dari siswa.
yaitu dengan cara memberi pertanyaan pada kalimat yang sama, menanyakan ide pokok suatu paragraf. Guru pun harus membantu siswa dalam menggali kata-kata yang menggambarkan seseorang atau suatu proses yang menyatakan orang itu sedang marah, terburu-buru, dan sebagainya. Yang keempat itu guru diharapkan membantu siswa dalam meningkatkan kecepatan membaca, yaitu dengan cara bisa tentukan waktu yang singkat dan efisien jika siswa tersebut sedang membaca dalam hati. Terus hindarkan siswa membaca dengan gerakan bibir, dan yang lebih terpenting yaitu menjelaskan tujuan dari pelaksanaan membaca tersebut. Nah, adapun langkah-langkah yang tadi saya sampaikan itu dalam keterampilan membaca sangat bisa diaplikasikan dari anak didik kelas 1 sampai kelas 6. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fariha. Selanjutnya ada tahap-tahap pengembangan membaca yang akan saya paparkan sendiri. Selanjutnya, Riha. Jadi, berdasarkan beberapa penelitian yang telah diteliti oleh para peneliti, dapat disimpulkan bahwa perkembangan membaca ada dikategorikan menjadi 5 tahap. Yang pertama ada tahap magic. Pada tahap ini anak belajar tentang guna buku, mulai berpikir bahwa buku adalah sesuatu yang menarik dan sesuatu yang penting, dan anak mulai melihat-lihat buku, membawa-bawa buku, dan telah memiliki buku favoritnya. Pada tahap ini anak pada umumnya berusia 0 sampai 3 tahun. Kemudian yang kedua ada tahap konsep diri. Di tahap konsep diri ini, anak melihat diri sendiri sebagai pembaca dan mulai terlibat dalam kegiatan pura-pura membaca. Anak bisa mengambil makna dari gambar yang ada di dalam buku dan bisa membahasakan buku walaupun tidak cocok dengan teks yang ada di dalamnya. Tahap ini mulai terjadi pada anak di usia 3-5 tahun. Kemudian yang ketiga, ada tahap membaca antara. Anak-anak memiliki kesadaran terhadap bahan cetak. Mereka mungkin lebih memilih kata yang sudah dikenal, mencatat kata-kata yang berkaitan dengan dirinya, dan dapat membaca ulang cerita yang telah mereka tulis. Mereka juga bisa membaca puisi. Anak-anak mungkin mempercayai setiap silabel sebagai kata dan dapat menjadi frustasi ketika mencoba mencocokkan bunyi dan tulisan. Pada tahap ini, anak juga mulai mengenal alfabet. Dan tahap ini biasanya terjadi pada anak di usia 5-7 tahun. Kemudian yang keempat ada tahap lepas landas. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan 3 sistem ciri, yaitu grafofonik, semantik, dan sintaksis. Mereka mulai bersemangat membaca, mulai mengenal huruf dari konteks, memperhatikan lingkungan huruf cetak, dan membaca apapun yang ada di sekitarnya, seperti tulisan pada kemasan, iklan-iklan di tepi jalan, dan lain sebagainya. Risiko bahasa dari tahap ini adalah jika anak diberikan terlalu banyak perhatian pada setiap huruf. Tahap ini normal terjadi pada anak di usia 7-14 tahun. Yang kelima ada tahap independen. Anak dapat membaca buku yang tidak dikenal secara mandiri, mengkonstruksikan makna dari huruf dan dari pengalaman sebelumnya dan isyarat penulis. Anak-anak dapat membuat perkiraan tentang materi bacaan, materi hubungan langsung dengan pengalaman yang paling mudah untuk dibaca, tapi anak dapat memahami struktur dan genre yang dikenal, serta materi ekspositoris yang umum. Tahap ini terjadi dari umur 14 tahun hingga dewasa.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat.